Selama ini kan kalau kita ngomongin teknologi militer Amerika Serikat, rasanya tuh kayak nggak ada tandingannya ya. Tapi apa benar masih gitu sekarang? Nah, kali ini kita akan mengupas sebuah analisis tajam yang mempertanyakan dominasi itu dan gimana konflik-konflik terbaru mulai menggores citra yang selama ini dianggap sempurna. Pernyataan tadi tuh tajam banget ya. Itu datangnya dari Alexander Stepanov, seorang analis militer Rusia. Dan ini bukan cuma sekedar opini loh, ini tuh intisari dari semua analisis yang bakal kita bedah. Gagasan bahwa ada keretakan serius dalam citra industri pertahanan Amerika yang selama ini kita anggap tak terkalahkan. Oke, biar kita gampang ngikutinnya, kita akan bedah analisis ini lewat 5 bagian. Kita mulai dari retakan pertama di zirah kebesarannya, lalu kita sorot masalah di sistem Patriot, coba pahami ancaman asimetris yang jadi biang keladinya, lihat gimana pasar senjata global jadi bergejolak, dan kita tutup dengan seperti apa perlombaan senjata baru di masa depan. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini, kita akan menyelami perspektifnya Alexander Stepanov. Dia ini seorang analis dari Akademi Kepresidenan Rusia yang cukup bergengsi, Ranepa. Jadi, ini adalah sebuah kritik tajam yang datang dari luar lingkaran AS. Jadi inti argumennya tuh simpel banget. Kata Stepanov, kejadian-kejadian belakangan ini di medan perang tuh udah mulai bikin citra senjata buatan Amerika jadi jelek. Kepercayaan yang notabene aset paling berharga, sekarang ini mulai terkikis dan negara-negara lain mulai sadar soal ini. Nah, sekarang kita fokus ke satu contoh spesifik yang jadi pusat kritiknya, sistem rudal Patriot yang udah terkenal banget itu. Ini nih, contoh nyata di lapangan dari klaim yang barusan kita bahas. Sistem Patriot ini kan udah puluhan tahun dianggap sebagai standar emasnya pertahanan udara. Kemampuannya buat menghadang ancaman di langit itu menjadikannya simbol kekuatan teknologi Amerika. Ibaratnya, ini semacam polis asuransi keamanan buat negara-negara sekutunya. Dan juga pikirkan biayanya. $1 miliar buat satu baterai aja. Angka ini bukan cuma soal investasi finansial yang gede banget ya, tapi ini adalah investasi kepercayaan pada sebuah teknologi yang diharapkan bisa melindungi aset dan nyawa yang nggak ternilai harganya. Nah, disinilah masalah utamanya muncul. Analisis Stepanov menyoroti bahwa di Ukraina, performa sistem Patriot ini ternyata nggak sesuai ekspektasi. Kegagalannya berfungsi efektif di medan perang yang sesungguhnya telah menciptakan keraguan besar soal seberapa andal sistem ini sebenarnya. Tapi tunggu dulu, kegagalan satu sistem ini sebenarnya cuma gejala dari tantangan strategis yang jauh lebih besar. Yuk kita coba perluas pandangan kita dan lihat gimana perang asimetris ini sedang mengubah seluruh aturan main di dunia militer. Jadi, apa sih sebenarnya perang asimetris itu? Gampangnya gini deh, ini bukan soal adu jotos langsung antara dua raksasa. Tapi, ini soal gimana pihak yang lebih lemah atau lebih kecil bisa pakai taktik yang cerdik dan seringnya jauh lebih murah buat mencari celah dan membuat sistem pertahanan yang super mahal dan canggih jadi nggak berdaya. Nah, perbandingan ini ngejelasinnya dengan pas banget. Di satu sisi ada pendekatan AS, bangun perisai pertahanan yang super canggih dan super mahal. Di sisi lain ada respon asimetris, ya udah banjiri aja perisai itu dengan ancaman yang begitu banyak dan cepat sampai akhirnya pertahanan semahal apapun jadi kewalahan. Oke, kalau di medan perang begitu, terus efeknya ke seluruh dunia gimana? Gimana masalah teknis ini bisa menciptakan gelombang besar di panggung politik internasional dan juga di pasar senjata dunia? Nah, ini efek berantainya nih. Dan ini terasa kemana-mana. Kepercayaan sekutu mulai goyah. Mereka jadi mikir, apa masih bijaksana ya, bergantung pada satu pemasok senjata yang mahal kalau keandalannya aja dipertanyakan? Tentu aja, ini jadi semacam pintu terbuka bagi kompetitor kayak Rusia untuk masuk dan menawarkan alternatif. Dan ini berpotensi menggeser peta kekuatan global. Oke, kita udah ngebahas banyak hal ya. Jadi, setelah membedah semua ini, kesimpulan akhirnya gimana nih? Yuk kita coba tarik benang merah dari analisis ini dan lihat apa artinya ini semua untuk masa depan. Ada 3 hal penting nih yang perlu kita ingat dari pembahasan ini. 1, citra tak terkalahkan dari senjata AS sekarang ini lagi benar-benar diuji. 2, kondisi ini mendorong sekutu-sekutunya untuk mulai lirik kanan-kiri cari pemasok lain. Dan ketiga, ini semua bisa jadi awal dari era kompetisi baru di pasar senjata global, di mana dominasi itu bukan lagi sesuatu yang pasti. Dan kita tutup dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Di zaman di mana ancaman itu sifatnya asimetris, di mana sistem pertahanan paling mahal pun bisa ditaklukkan oleh taktik yang lebih murah dan lebih cerdik, apa sih sebetulnya arti dari dominasi militer itu sendiri? Ini adalah pertanyaan yang mungkin akan membentuk strategi global di tahun-tahun mendatang.